Masa di dalam kita tidak bisa melakukannya? Talk show di televisi itu kadang-kadang jauh lebih ganas materi mengkritik pemerintahan dan lain sebagainya. Kita tidak tahu apa yang nanti mau dibicarakan. Jangan-jangan mereka takut dengan Prof. Din Samsudin. Takut sama Puang Said Didu ya. Padahal kita ini hanya menyampaikan ide dan gagasan. Saya nggak bisa ngomong sudah cukup lengkap. Tapi justru muncul pertanyaan di pikiran saya. Ini negara demokrasi yang seperti apa Indonesia ini? Gitu. Di sini tidak terlihat ada pemerintah melalui aparat-aparatnya. Tadi sudah sampaikan oleh Pak Din. Di mana keadaan pemerintah? Ini hak kita berkumpul. Atau ada kelompok lain menyerang secara barbar. Kita lihat setelah ini apakah aparat kepolisian akan menindak pelakunya atau otaknya. Kan ini bukan delik aduan nih kan, kriminal jelas mengganggu. Nah, karena kalau saya salah ngomong saya dipanggil polisi. Menyedihkan. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya, ini segera menyebar viral ke seluruh Indonesia bahwa saat ini dan ke seluruh dunia saat ini kita tidak tahu pemerintah ini berjalan dengan benar sesuai rel yang sudah ada atau tidak. Ini forum diskusi yang peduli kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang kita tahu amburadul. Tahu ada kelompok yang membuat lebih amburadul kondisi bangsa ini. Saya hanya menunggu apakah pemerintah melalui aparat terkait dalam hal ini kepolisian akan bertindak tidak dengan kejadian brutal atau biadab tadi. Kita akan lihat hukum betul berlaku untuk semua warga atau tidak. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, karena udah aneh menurut saya. Polisi ada di sana. Satpam pemilik hotel ini juga ada kan? Nah, gitu. Jadi satpam dipukuli itu risiko dia harus ngelawan. Ada preman masuk sini. Gitu. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang lain-lain saya belum bisa sampaikan. Terima kasih. Hari ini saya pikir pantas kita berduka. Sepanjang hidup saya baru 2 kali menyaksikan preman menyerbu orang yang mau bicara. Yang pertama saya di Barcelona karena protes tentang tambang batu bara. Sekarang di negaraku sedang terjadi. Kami seluruh warga negara Indonesia memesan kepada penguasa, warga negaramu sudah terancam di negerinya. Negara sudah tidak hadir melindungi rakyatnya. Pikiran saya hanya di daerah-daerah penggusuran negara tidak ada. Ternyata di pusat kota pun negara sudah tidak ada melindungi rakyatnya. Saya sangat menduga bahwa yang mengirim ke sini adalah memang pihak-pihak yang ingin tidak ada perubahan di negeri ini, yang ingin ada agar gaya kepemimpinan Jokowi berlanjut, yang ingin agar pembagian tanah-tanah rakyat oleh para oligarki yang dilakukan Jokowi berlanjut, sehingga mereka mengirim orang agar pembicaraan seperti ini mengambil hak-hak rakyat itu dihentikan. Insya Allah seluruh rakyat Indonesia tidak akan diam. Kami akan menghadapi, menjaga kedaulatan rakyat agar tidak semena-mena diambil alih oleh kaum oligarki. Saya pikir semua setuju, seluruh diaspora dunia, saya berharap bantulah negaramu berteriak di luar untuk membenahi Indonesia. Karena kami sekarang sudah terancam di negeri ini. Terima kasih. Kami akan menghadapi siapapun yang mau mengambil alih kedaulatan rakyat dan mengambil untuk mengatur negeri ini. Ya, saudara sekalian, kalau dari sisi demokrasi
demonstrasi, ya, kejadian tadi kampungan, ya, kejadian yang primitif. Bayangkan, sebenarnya kan mudah. Kalau mereka mau demonstrasi, ya demo aja di sana. Ya, kalau kita bicara mengenai hak, silakan saja mereka menyampaikan pendapatnya di mobil komando sebagaimana yang sering kita lakukan, ya kan? Tetapi ketika sudah masuk ke sini merusak, itu namanya kriminal. Seperti dikatakan Maijen Sunarko tadi, itu bukan delik aduan, dan mereka melakukan itu di depan polisi. Jadi kalau polisi tidak bertindak, aneh bin ajaib, ya. Menurut saya kita perlu nanti rame-rame datang ke kantor polisi untuk menyampaikan hal ini. Kalau mereka tidak melakukan tindakan apa-apa, itu satu hal, ya. Hal yang kedua, kita melakukan ini di tempat yang tertutup, di tempat yang terhormat, ya, bukan di jalan. Karena itu, kalau demonstrasi atau unjuk rasa di jalan saja, itu bisa dilakukan dengan prosedur yang memang sudah diatur. Masa di dalam kita tidak bisa melakukannya? Talkshow di televisi itu kadang-kadang jauh lebih ganas materi mengkritik pemerintahan dan lain sebagainya. Kita tidak tahu apa yang nanti mau dibicarakan. Jangan-jangan mereka takut dengan Prof. Din Samsudin. Takut sama Puang Said Didu, ya. Padahal kita ini hanya menyampaikan ide dan gagasan. Orang seperti kita nggak bahaya, tapi pasti koruptor takut, itu masalahnya, ya kan? Jadi orang seperti kita tidak bahaya, tapi pasti koruptor takut. Kenapa? Karena kita menyampaikan apa yang ada sesungguhnya. Jadi sangat aneh menurut saya ketika kemudian orang takut dengan orang yang berpikir. Orang takut dengan orang berpikir itu pasti negara primitif. Pasti pemimpinnya primitif. Pasti penegak hukumnya primitif. Kalau takut dengan orang yang berpikir. Mestinya yang takut itu dengan preman, yang suka ngambil tanah, koruptor yang suka curi uang negara. Ini masa takut dengan Prof. Din Samsudin yang sekarang lagi batuk. Karena itu kawan-kawan semua, saya berharap kita tetap menjalankan diskusi kita, ya, dengan baik, dengan damai, sampaikan pikiran secara baik, secara lugas, secara tegas, sesuai dengan hak-hak konstitusional kita, freedom of speech and freedom of association.